data dari tahun 2012. Data di Jawa Barat itu jumlah pabrik padat karya itu ada sekitar 2.000. Nah, menurun sampai 1.700-an. Nah, ini mungkin saja sebagian pindah ke Jawa Tengah, sebagian lagi tutup gitu ya. Sementara Jawa Tengah, kalau kita lihat datanya tahun 2012 itu hanya sekitar 700 perusahaan, dan sekarang data terakhir di 2020 itu sudah melewati Jawa Barat di atas 2.000 perusahaan. Nah, ini mungkin terakumulasi di sana. Dan yang 14 ini, yang 4 sudah tutup, dan yang 10 nyatakan siap-siap bengkal. Memang berat sekali dengan gaji atau upah 4.000 ini dengan hanya mengandalkan pabrik yang maklun gitu ya. Berbeda dengan industri-industri yang punya brand sendiri, dan juga brand sendiri. Selain itu pasar dalam negeri mereka masih tetap bertahan. Itu kira-kira. Jadi saya pikir memang harus ada orientasi terhadap usahanya sendiri. Oke, baik. Pak Taufik, dari pernyataan Anda begitu ya terkait tenaga kerja ini, apakah memang dapat diartikan yang merelokasi pabrik ini mayoritas dari sektor padat karya begitu yang paling banyak untuk para pelaku usahanya berencana merelokasi ke Jawa Tengah? Ya, karena memang menarik sekali dengan upah yang sangat rendah di Jawa Tengah gitu. Hanya 2 juta dibandingkan dengan di kita rata-rata 4 juta. Nah, ini tentunya menjadikan daya tarik bagi industri untuk bisa industri padat karya untuk bisa bertahan di era yang sangat berat ini. Walaupun saya lihat juga mereka akan kesulitan sekali memperoleh tenaga kerja yang punya produktivitas seperti di Jawa Barat. Nah, pengalaman-pengalaman yang lalu biasanya pabrik yang dari Jawa Barat itu tidak pindah, hanya membuka cabang di Jawa Tengah, dan kita di Jawa Barat ini masih bisa bertahan. Karena gitu, biasanya setahun 2 tahun mereka bekerja di Jawa Tengah, setelah itu mereka punya pengalaman dan punya fakta, mereka akan pergi atau mencari pekerjaan di Jawa Barat. Nah, ini yang fenomena selama ini. Sementara produk ekspor kan sangat ketat sekali terhadap QC atau kualitas. Nah, ini yang mungkin harus disiapkan Jawa Tengah gitu. Oke, baik. Pak Taufik, ini juga mengamati terkait nasib para pekerja yang mana juga terdampak dari relokasi pabrik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Sebetulnya upaya dari pemerintah akan seperti apa nantinya untuk menangani dari PHK yang tentunya dengan jumlah yang besar ini? Karena kalau saya amati juga dari data yang dimiliki oleh Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta, ternyata juga ataupun pihaknya menyebut sudah ada 20.000 tenaga kerja di industri TPT yang mana sudah kembali terserap. Sebetulnya kami juga butuh klarifikasi dari Anda, dari ada yang diserap ini dan juga karyawan yang ter-PHK ini sebenarnya di jumlah yang mana ekuivalennya? Ya, betul. Jadi yang berat terdampak itu adalah industri padat karya yang tadi yang maklun gitu ya. Sementara di industri padat karya yang lain seperti di Mintalan dan sebagainya, ini masih bisa bertahan, malah banyak ekspansi. Karena banyak juga garmen-garmen yang punya brand sendiri di Jawa Barat ya, yang cukup terkenal dan bisa ekspor juga, dia juga bisa eksis di dalam negeri. Ini malah kemarin banyak membuka lapangan pekerjaan gitu ya, dengan job fair segala macam yang dikoordinasi oleh kita di Disnaker dan Transmigrasi Jawa Barat maupun di kabupaten kota. Nah, ini membuktikan bahwa sebetulnya kita memang harus berubah gitu ya. Untuk yang padat karya yang maklum, yaitu khususnya ekspor, kita berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kemenak akan memberikan regulasi yang agar mereka bisa bertahan. Kemudian Jawa Barat juga kita mengembangkan wilayah lain yang kita kenal dengan rebana, yaitu untuk bisa
menampung pabrik yang mungkin ingin pindah ke Jawa Tengah, karena di Rebana ini upahnya masih sama dengan Jawa Tengah. Kemudian untuk beberapa kabupaten kota yang lain seperti Kerawang, Bekasi, kita sudah menyiapkan industri yang mendukung untuk padat modal. Nah, ini terbukti. Ternyata Jawa Barat selama tahun 2022 itu investasinya bukan menurun, malah meningkat dari 135 triliun menjadi 105 triliun di tahun 2022 ini. Nah, ini membuktikan bahwa Jawa Barat masih tetap menarik untuk investasi. Kemudian untuk daerah-daerah tertentu seperti Bogor, pemerintah menyiapkan beberapa lapangan pekerjaan yang memang punya keunggulan. Misalkan Bogor ke industri pariwisata, industri kuliner, olahan lainnya. Nah, ini kita terus siapkan sehingga akibat dari PHK dan sebagainya itu bisa tertampung di sana. Kemudian yang menarik, setengahnya atau mungkin 40-60% pekerja yang di PHK ini rata-rata adalah para pendatang. Dan ini kebanyakan mulai dari Jawa Tengah gitu, kebanyakan. Nah, sehingga tentunya akan menarik kalau kita perhatikan apakah mereka masih tetap bertahan di Jawa Barat atau kembali ke daerahnya.